apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat syarat ke pengadilan. Saya minta dengan tulus, dengan sangat hormat kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah, baik bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah, baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemungkaran dan kerusakan negeri. Jangan mereka dibiarkan, proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita akan mengulas satu pernyataan dari Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, yang ini sebuah respon terhadap pandangan-pandangan dari segelintir orang yang selalu menarasikan dendam, yang selalu menarasikan kebencian terhadap para pemimpin-pemimpin ataupun mantan-mantan pejabat. Dan ini adalah sebuah sikap tegas dari Bapak Prabowo Subianto. Kita tahu bahwa HRS ya dalam berbagai ceramah-ceramah beliau memang selalu menyerang secara personal kepada Pak Jokowi, apalagi beberapa bulan terakhir terkait dengan isu Fufu Fafa ini yang kemudian terus digoreng dan digoreng. Memang HRS ini nampaknya begitu benci dengan Pak Jokowi, mungkin saja karena dulu organisasinya ini kemudian itu dibubarkan di era pemerintahan Pak Jokowi. Ya kenapa? Ya karena memang organisasi ini dianggap kontraproduktif dengan ideologi Pancasila. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, menurut saya ini hal yang sangat penting untuk kita edukasikan, yang memperjelas dan mempertegas sikap sebagai kepala negara. Nah, seperti apa uraian Bapak Prabowo Subianto? Coba kita simak dulu sama-sama. Hormati pemerintah Pak Jokowi. Saya bukan membela orang, terus terang aja. Untuk apa sekarang saya, apa tuh istilah tentara, ngolor, menjilat, ya kan? Bukan saya bela-bela Pak Jokowi karena person, tidak. Saya mau katakan apa adanya. Kalau ada kekurangan, kita semua ada kekurangan. Semua pemimpin ada kekurangan. Jangan memfitnah, jangan menyerang. Kita semua punya kekurangan. Kita sebagai yang muda berani juga ngoreksi. Tapi ngoreksinya dengan cara yang baik, yang sopan. Saya kira itu ajaran ustadz-ustadz saya. Saya bukan orang yang terlalu baik. Agama saya akui di depan Muhammadiyah. Aku akui. Tapi saya ingat ajaran ustadz-ustadz saya. Tidak boleh dendam, tidak boleh maki-maki. Saudara-saudara, ternyata bernegara itu, keyakinan saya dasarnya adalah beberapa hal yang fundamental. Yang pertama adalah kemampuan bangsa itu menghasilkan pangan. Karena itu kita hormati apa yang dilakukan oleh pemerintah sebelum saya. Semua pemerintah sebelum kita, dari Presiden Soekarno selanjutnya, punya jasa sampai kita berada di sini. Yuk kita hormati pemerintah Pak Jokowi. Saya bukan membela orang, terus terang aja. Untuk apa sekarang saya, apa tuh istilah tentara, ngolor, menjilat, ya kan? Bukan saya bela-bela Pak Jokowi karena person, tidak.
Saya mau katakan apa adanya. Kalau ada kekurangan, kita semua ada kekurangan. Semua pemimpin ada kekurangan. Jangan memfitnah, jangan menyerang. Kita semua punya kekurangan. Mau buka-bukaan, yang gak enak. Kita diajarkan nenek moyang kita, orang tua kita, mikul dhuwur mendem jero. Orang tua hormati yang baik. Kita sebagai yang muda berani juga ngoreksi, tapi ngoreksinya dengan cara yang baik, yang sopan. Saya kira itu ajaran ustadz-ustadz saya. Saya bukan orang yang terlalu baik. Agama saya akui di depan Muhammadiyah, aku akui. Tapi saya ingat ajaran ustadz-ustadz saya. Tidak boleh dendam, tidak boleh maki-maki, ya kan? Tidak boleh sakit hati, tidak boleh benci. Tuhan aja memaafkan kok. Manusia meneruskan permusuhan. Saya ini dikalahkan oleh Pak Jokowi. Dan menteri-menteri saya banyak yang ikut mengalahkan saya. Benar ya? Ayo ngaku tuh, ngaku. Siapa bendaharanya Pak Jokowi? Itu Trenggono itu. Ayo ngaku ini. Ini banyak ini menteri-menteri saya itu. Tapi sudah ini kan perbedaan itu biasa, persaingan itu biasa sudahlah. Tapi sesudah itu, ayo kerjasama, ayo. Nyatanya saya tahu ini dalangnya Trenggono ini. Tapi jadi wakil saya di Kementerian Pertahanan. Akhirnya saya dibilang, oh Prabowo pakai banyak orangnya Jokowi. Tidak, bukan orangnya Jokowi. Saya pakai orang merah putih. Saya pakai anak Indonesia. Iya kan? Saya ada juga yang Menko Polkam saya juga kan bukan orang Gerindra. Dia memang non partai. Tapi saya ambil satu. Yang saya ambil, saya yakin di dalam hatinya semua itu cinta merah putih, cinta tanah air. Ya, kalau kita simak apa yang disampaikan oleh Bapak Prabowo, jelas bahwa tidak ada orang yang tidak punya kesalahan. Tidak ada orang yang tidak punya kekurangan. Setiap pemimpin ya pastilah memiliki kelemahan dan kekurangan. Dia juga menyampaikan bahwa dia sering diajari oleh ustadz-ustadz beliau bahwa kita tidak boleh dendam, tidak boleh memaki, karena itu bukanlah ajaran Islam. Sehingga kita sudah bisa melihat dan mengetahui, ya, ada orang yang ngaku sebagai tokoh agama, punya jamaah, tetapi selalu menarasikan narasi-narasi kebencian terhadap mantan-mantan, ya, pejabat. Bahkan, ya, kalau kita melihat, ARS berharap agar kepemimpinan Pak Prabowo ini kemudian untuk membersihkan dari orang-orang atau kroni-kroni dari Pak Jokowi. Dan sekali lagi ya, kita bisa mendengar sendiri bahwa Pak Prabowo sangat menghargai prestasi dan sejumlah kebaikan-kebaikan yang telah dicapai oleh Pak Jokowi selama memimpin Republik ini, terlepas bahwa di situ juga ada kekurangannya. Nah, semoga ini tentu menjadi edukasi bagi kita semua. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.